Selamat datang di podcast Orang Kita. Bertemu lagi, kali ini kita melanglang ke negeri yang jauh, ke Polandia. Di sana ada sahabat saya, Lambertus Lakosoli, seorang dari Boawae, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang dalam beberapa belasan tahun terakhir tinggal menetap di Polandia. Ada apa di sana? Apa yang dilakukan? Hal-hal apa yang perlu kita bagikan kepada podcast Orang Kita? Kita akan bincangkan di hari ini. Selamat siang kawan Lambert. Selamat siang Eja Nando. Aduh, senang sekali ya kita. Jadi saya perlu sampaikan kepada podcast teman-teman Flubamora sekalian, teman saya Lambert ini dulu sama-sama di seminari Santo Yohanes Bergman Mataloko, kemudian melanjutkan ke novisiat ya, SVD, kemudian lanjut studinya dan kemudian selesai dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau kemudian akhirnya berkarya di Polandia dan kemudian meminang seorang gadis Polandia menjadi istrinya, dan beberapa tahun terakhir ini telah memiliki 2 anak gadis ya kawan ya. Satu anak gadis, satu laki-laki. Wow. Lucia dan Dorus. Lucia dan Dorus. Wih, namanya Flores sekali Dorus nih. Ya, karena nama orang tua saya. Oh, oke. Jadi Lucia nama ibu, Dorus nama bapak. Iya, benar. Theodorus. Tapi bukan Isidorus. Jadi dulu waktu kami di seminari Matloko, saya pernah liburan di Boawae berapa hari gitu, kemudian gantian kawan Lambert libur di tempat saya di Rajawawo. Benar ya Lambert ya? Benar sekali. Itu suatu momen yang tidak akan dilupakan selama kita masih hidup. Ya, itu suatu momen penting. Siap. Baik, kawan Lambert. Ini di kota mana nih kawan Lambert hidup nih? Di Polandia di mananya? Kalau saya tinggal bersama keluarga, bersama istri dan kedua anak di daerah Lautan Baltik. Itu sebenarnya di daerah utara, juga berdekatan sebenarnya dengan negara Jerman. Memang di sini tempat saya ini bukan sebagai kota seperti kota Jakarta atau seperti Denpasar. Kalau kita bandingkan dengan Bali, bisa dikatakan seperti Nusa Dua gitu ya. Karena ini daerah turis. Dan saya suka di daerah ini karena ada lautnya. Kalau kita melihat laut, kita ingat Pulau Enda, kita ingat Laut Flores, kita ingat negara Indonesia yang banyak daerah-daerah maritimnya. Yeah. Sehingga saya lebih memang ada banyak tawaran untuk tinggal di Jakarta, di Warsawa, di ibu kota Polandia. Tapi ketika berkonsultasi dengan istri lebih memilih untuk tinggal di daerah yang tenang. Sehingga kita di sini agak santai gitu ya. Kalau di metropolitan itu ritme hidupnya lain gitu. Ya. Karena kita sudah bersuami istri, ya sudahlah kita memilih untuk berdemokrasi. Ya, suara istri juga penting sehingga tidak terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Ya, kalau dalam demokrasi suara rakyat, suara Tuhan. Kalau dalam rumah tangga suara istri, suara Tuhan ya. Oh, benar sekali. Di beberapa hal ya kita harus kita harus berdiskusi, kita harus saling memahami supaya hidup kita lebih langgeng, bahagia gitu ya. Kalau kita berkepala keras seperti di bawah, susah.
Saya senang sekali kawan Lambert ini meskipun berkarya di Polandia, tapi sudah lebih dari 5 kali pulang ke tanah air, bahkan 7 kali ya. Bisa diceritakan ikatan batin yang seperti apakah yang benar-benar kawan Lambert ini meskipun ratusan ribuan kilometer jaraknya dari Boawai, tapi selalu menyempatkan diri untuk pulang ke tanah kelahiran, kawan. Ya, ya. Dulu waktu kita masih di SMA, Seminari Mataloko, bahkan masih di SMP, itu saya selalu teringat dengan lagu Indonesia Merah Darahku Putih Tulangku, kopi pahit rokoknya mantap sepertinya gitu ya. Ada lagu seperti itu. Ya, mungkin itu sebagai seorang remaja, tapi setelah saya tinggal cukup lama, sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya di Polandia, karena saya menginjak kaki pertama di Polandia tanggal 17 Oktober 17 Oktober bersama dengan Pater Heribertus Florianus Vea, asal Vere Mataloko, 2002, dan itu cukup lama sebenarnya di sini. Dan kami berdua ini setelah lama bukan saja tinggal tapi berkarya, kita ingin membuat sesuatu untuk tanah kita, untuk negara kita, untuk bukan saja untuk Nusantara Ibu Pertiwi, tapi juga untuk Nusantara kecil seperti Flores. Ya, karena kita semakin jauh, semakin kerinduan kita semakin begitu mendalam gitu ya, kepada tanah air kita, kepada orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Dan Eja Nando ini memang orang yang paling khusus. Setelah saya membuat refleksi, itu salah seorang inspirator buat saya dalam perjuangan saya sebagai seorang seminaris, sebagai seorang frater, dan sekarang sudah sebagai seorang abam. Ya, sehingga luar biasa, teman, kawan ganteng. Jadi saya ingat dulu setelah saya keluar lebih dulu kawan ya. Saya keluar novisiat 4 bulan sebelum kaul pertama. Jadi saya sudah gugur lebih dulu dalam medan perjuangan menuju imamat. Ya. Saya setelah selesai studi di tingkat 4, di tahun keempat, itu sudah di Polandia sebenarnya. Setelah kita membuat refleksi sebelum kalau kekal sebenarnya, sebelum kalau kekal, kita diberi waktu untuk itu. Memang awalnya begitu susah. Kita sudah lama begitu di seminari, apalagi di biara. Terus tiba-tiba kita harus mulai dari nol sebenarnya. Saya setelah tarik diri dari Serikat Sabda Allah, dari SVD, itu saya merasakan seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Apalagi di tanah asing, di tempat rantau. Beruntunglah Tuhan selalu mempunyai rencana untuk kita. Kalau tidak membuka pintu, ya ada jendelanya, sehingga di luar jendela ini ada seseorang yang ingin membantu. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya menemukan seorang gadis Polandia. Memang sebelumnya itu saya tidak pernah merencanakan untuk menikah, apalagi menikah di tanah asing yang begitu jauh dari keluarga sendiri, dari teman-teman, dari para sahabat, dari tempat yang menurut saya mungkin lebih menarik, lebih nyaman, ya, tapi harus menerima kenyataan yang ada ya. Memang
saya melihat itu sebagai suatu panggilan atau suatu rencana dari Sang Sabda sebenarnya, walaupun kita di luar pagar, walaupun kita tetap menjadi bagian dari pewartaan Sang Sabda. Siap. Jadi serikat Sabda Allah tetap dalam hati kita dan kita menjadi SPD awam ya. Ya, kita sebagai SPD yang ordo ketiga, Ordo ketiganya. ordo parentes. Parentes. Setelah SPD, SSPS, kita parentesnya ya. Itunya parentes, ya. Dan Siap. itu saya pikir bagus juga. Dan dalam beberapa wawancara, dalam beberapa berita yang saya ikuti dari Pater Superior General Pater Paulus Budi Kladen, itu suatu hal yang luar biasa bahwa SPD merangkul kembali awam-awam, kaum awam, mantan-mantan seminaris, mantan-mantan SPD untuk bergabung, berkarya bersama dalam karya SPD. Dan itu saya pikir suatu hal yang luar biasa, karena memang Pater Paulus Budi Kladen itu memang seorang yang bukan saja seorang genius, tapi seorang sahabat yang baik-baik sekali. Biasa. Ya. Dan luar biasa. Ya, beliau sekarang menjadi Superior General, pemimpin tertinggi untuk kongregasi SPD sejagat raya. Iya. Untuk sudah periode yang kedua. Periode yang kedua. Ya. Orang dari Larantuka. Siap. Kawan, kita tadi sudah lebih dari 20 tahun ya di Polandia. Lebih dari 20 tahun. 22 tahun tepatnya. Kemudian kawan menikah tahun berapa? Dengan garis Polandia? Saya menikah 2019. 2019. Ya, maaf, 2009. Nolnya diganti dan satu diganti dan nol. Siap. Karena saya 2007 menikahnya. Jadi saya lebih dulu 2 tahun. Saya firasat sehingga saya juga ikut kalau begitu. Kemudian lahirlah Lucia lebih dulu ya, baru Dorus ya? Iya, Lucia lahir 2012. Terus kita berdoa lagi. Dan Tuhan memberikan kami seorang putra, Theodorus, 2015. Wow. Suatu karya hadiah yang luar biasa. Rahmat Tuhan terus berlimpah. Dan kawan Lambert ini hebat loh. Maksud saya, meskipun menikah dengan Polandia, tapi tetap urus adat nih. Urus adat Boawai nih. Coba ceritakan dulu kawan. Kok sempat-sempatnya mikirin urus adat Boawai dengan orang yang menikah yang mereka mungkin tidak mengenal adat kita seperti apa. Bagaimana kawan? Ya, saya pikir karena kita harus selalu berkompromi, kita harus saling mengenal satu sama lain, bukan saja mengenal sebagai individu, tapi mengenal latar belakang kita, setting kita. Dan keluarga istri saya juga merasa tertarik, juga ingin mengenal keluarga kita yang berada di Flores, berada di Indonesia. Ya, kalau kita berbicara tentang keluarga, berarti berkaitan juga dengan beberapa urusan yang sangat mengikat, seperti urusan adat. Yang ingin kami pertahankan adalah nilai-nilai adat itu sendiri. Mungkin secara material ya kita sudah istilahnya tidak mengikuti prosedur yang ada di Flores, harus menyiapkan beberapa ekor kerbau,
kalau kita siapkan belisnya, oh berarti susah untuk dimuat ke Polandia nanti. Ini kita dari keluarga laki-laki yang memberikan kepada pihak perempuan. Ya, dan ritual adat penerimaan istri saya ke keluarga besar, ke rumah adat di Bawai, itu suatu hal yang sangat mengesankan bagi istri saya. Istri saya katakan, oh saya ini sudah tidak asing lagi, saya ini orang Bawai, saya ini bagian dari keluarga yang berada di Flores. Kerinduan istri saya ini kita penuhi, dan saya begitu terkesan ya, walaupun istri saya ini berada di suatu benua Eropa, benua di negara yang sebenarnya tidak begitu repot ya, tidak dan urusan-urusan begitu. Tapi ketertarikannya membuat dia begitu istilahnya senang bahwa bisa diterima sebagai anggota keluarga secara resmi, secara adat, dalam keluarga, dalam rumah adat, dalam marga Lakosoli di Bawai. Ya. Luar biasa. Jadi siapa nama istrinya? Sorry kawan. Ya, Margaret. Margaret. Dalam bahasa Indonesia namanya Margaret. Kalau dalam bahasa Polandia namanya Małgorzata. Wow, Polandia tuh cukup sulit ya bahasanya kawan ya. Iya. Memang bahasa Polandia ini kalau untuk kita dari benua Asia itu salah satu bahasa yang tersulit karena ucapannya ini yang memang susah, tapi bisa karena saya selalu ingat kata Beato Santo Josef Reina Demets. Bahasa yang menyatukan kita semua adalah bahasa cinta. Asik. Walaupun secara mungkin saya tidak berbicara begitu fasih seperti seorang Polandia yang lahir di Polandia, tapi kita bisa saling mengerti satu sama lain, dan itu bukan saja di keluarga. Bukan saja dengan istri dan anak-anak dan tetangga, tapi juga di tempat kerja, di tempat kita juga di klub badminton. Ya kita lancar gitu ya, terlancar. Kita bisa berkomunikasi, saling mengerti. Saya pikir itu intinya dari pembelajaran bahasa asing. Betul. Berarti kawan ketika 2002 itu ke sana belajar bahasa Polandia seperti apa? Ya, Langsung belajar bahasa Polandia bersama teman kawan kita Heribertus, Florianus, Pater Berni. Kami belajar, kita bergabung ke salah satu kelompok karena kita sebenarnya terlambat. Karena di sini sudah tahun akademis sudah mulai dengan bulan September sebenarnya untuk kursus bahasa. Ya, kita bergabung mulai bulan November karena masih urus surat-suratnya di KBRI dan juga di kantor imigrasi. Dan kami belajar 7 bulan. Kita dipaksa gitu ya. Saya masih teringat momen itu bersama teman Berni, kami berdua satu kamar, kami tinggal satu kamar, dan kami belajar itu mukut betul. Kita mulai kursus itu jam 7, jam 8, terus kembali ke novisiat, ke biara, SVD, dan di sana kita duduk sampai jam 1, jam 2 malam untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Dan ada hasilnya, dan itu membuat kami betah, saya dan juga Pater Berni. Saya ceritakan tentang Pater Berni. Pater Berni ini adalah seorang SVD yang pertama dari Indonesia yang dipilih menjadi pastor paroki di Polandia. Sudah 2 bulan menjadi pastor paroki di tempat kami
menginjakan kaki pertama di Polandia, di salah satu proki. Dan itu untuk Polandia itu suatu hal yang baru, karena orang-orang asing susah untuk menjadi pastor proki di negara Polandia ini. Gitulah. Siap. Jadi nanti Ada akan satu ada. cerita menarik, bersama Silakan kawan. Ferni, karena kami waktu itu datang sebenarnya sudah mulai musim dingin ya di Polandia. Sekarang memang dingin. Sekarang di sini minus 4 Wow. derajat Celcius ya. Kami sebelum ke sini itu kita membeli sebuah jaket yang paling tebal di Jakarta. Jaket yang paling tebal di Jakarta. Kita mulai pakai jaket itu di sini di Polandia. Oh, semuanya tertawa. Kok kenapa kamu pakai jaket gitu? Itu jaket itu untuk musim semi. Kalau mau masuk ke musim panas, bukan untuk musim dingin. Waduh. Ini jaket yang paling tebal sudah di Jakarta. Paling tebal tapi hanya cocok untuk musim semi. Iya, cocok untuk musim semi. Dan ketika kita melihat ini salju pertama kali, wah kita merasakan itu ya, bahwa kerinduan kita untuk pergi ke puncak Jaya Wijaya karena di sana ada saljunya. Ya, kita bisa melihat lewat jendela di tempat kursus di Polandia. Gitu. Menarik. Kawan, saya lihat kawan cukup aktif di klub badminton. Bisa diceritakan itu memang saya tahu bahwa dulu waktu di jam-jam rekreasi di Seminari Bateloko memang kawan ketika selesai makan malam di Bateloko tuh langsung lari tuh bawa, kan kita dulu baku rebut ini raket kan di seminari itu langsung lari pergi. Biasanya dulu kawan tuh baku rebut dengan siapa ya dulu tuh, Patrianto Naben tuh lupa tuh. Lalu mainlah badminton di seminari. Lalu sekarang ternyata aktif sekali di klub badminton di Polandia. Bisa diceritakan? Saya pikir tentang badminton ini itu Seminari Mataloko yang memberikan saya semacam sebuah bekal pertama. Pertama itu adalah teman-teman kita, teman Robertus Arsan ya, saya pikir teman kita itu yang punya raket, punya raket. Kita teman Robi Arsan, dan juga kelincahan teman kita Pater Stanley Jawa, seorang pemain bukan saja bola kaki tapi seorang pemain badminton yang bagus. Dan juga kalau kita melihat ke orang-orang senior seperti Bapak Michael Remy, saya mulai mulai istilahnya pikir-pikir, ini kita mulai tanya harga raket itu berapa. Memang susah ya untuk dapat raket seperti itu. Setelah itu muncul, mungkin waktu itu tidak sempat pegang juga, mungkin sempat pegang tapi tidak diizinkan main, bisa melawan seorang Stanley Jawa atau seorang Robi Arsan ya. Yang menakjubkan itu ketika Bapak Mikel bersama teman-temannya dari pensiun ya, dari kompleks pensiun ya, dari sana mereka itu di aula ya, di aula itu mereka main badminton itu. Kalau ada waktu yang sedikit bebas ya, saya sempat menonton bagaimana mereka main badminton. Nah, itu awalnya saja. Terus sampailah saya ke Seminari Tinggi, sampai ke Ledalaro, dan di sana juga ada lapangan badminton. Tapi saya tidak pernah main badminton karena ya jujur saja ya teman Ejanando, saya tidak punya uang untuk beli raket yang begitu mahal ya. Setelah saya di Polandia, saya aktif juga untuk mempromosi Indonesia di bagian bekerja sama dengan KBRI. Biasanya di bagian-bagian sosial budaya,
pementasan budaya. Ya, saya biasanya fokuskan untuk budaya Flores, budaya Timur, karena kita dari Indonesia kawasan Timur, ya budaya kita juga harus diperkenalkan juga di sini sebenarnya. Dan saya pikir, ada satu hal yang khas untuk kita orang Indonesia, itu adalah sport nasional. Kita punya olahraga nasional itu sebenarnya badminton. Ya, di tempat saya ini, kita tinggal di daerah bukan terpencil, tapi semacam ibu kota kabupaten gitu ya. Dan saya menjadi orang pertama untuk mempromosi badminton di sekolah untuk anak-anak dan untuk kaum remaja. Dan sekarang kita sudah aktif di tingkat provinsi gitu ya, sehingga memperkenalkan Indonesia lewat badminton. Ya, ya. Juga bagian kuliner sebenarnya. Tapi kita mau promosi kuliner, tapi teman kita, Pater Heribertus Florianus Wea, belum berani untuk menjaga anjing supaya bisa buat daging anjing RW-nya. Kalau kita bunuh anjing, malah kita masuk penjara. Oh, kalau di Polandia dilarang bunuh anjing? Oh, dilarang. Pukul aja tidak bisa. Pukul saja tidak bisa, apalagi bunuh. Itu kita masuk penjara. Ya, sebenarnya ya almarhum Ibu Martina Moi bisa masukkan kita semua ke penjaranya. Kita dulu parah ya di sebenarnya, nakalnya kita salah satunya ya. Anjing-anjing yang masuk di kamar makan ya, kita giring. Pergi piknik ke soal. Tapi itu ide-idenya teman Yopi Susanto dan Charlie Babanong itu sebenarnya. Kenapa tuh mereka tuh? Bisa diceritakan dulu. Saya sudah agak lupa ceritanya. Itu mereka membuat saya pikir teman-teman kita itu membuat perencanaan di bagian perencanaannya, bukan di bagian eksekusinya. Eksekusi kasih orang lain. Membuat ide untuk pergi piknik ya ke air panas di Soa. Oh, kita harus punya bekal ya. Oh, kalau ada daging ayam, kalau ada talas, ya mungkin ada daging anjing ya. Akhirnya anjing yang masuk ke kamar makan nyari korban ya. Ya, dan kebetulan ada orang Were, ada orang Gizi yang begitu berani, sehingga ya mungkin teman Andi Dolo juga begitu aktif bagian-bagian itu. Woi teman, Andi Dolo sekarang tuh sudah hebat. Dia tuh sekarang tuh jadi MC andalan di Bejawa. Jadi kalau pernikahan tuh MC paling kondang di Bejawa Matloko tuh teman Andi Dolo. Luar biasa. Saya senang cerita-cerita begini karena karena ini juga suatu hal yang kita bisa saling membagi, istilah sharing antara kita ya, kita bukan saja aktivitas, tapi kita begitu bangga bahwa salah satu teman kita bisa buat itu, buat ini ya, luar biasa. Angkatan kita bukan angkatan sial ya. Angkatan luar biasa. Angkatan 98 lulus kita dari seminari dulu 69 orang. Saya ingat kita tuh. Kelas IPA dan kelas IPS yang jadi pastor hampir 20-an orang loh, cukup hampir belasan, hampir mendekati 20. Banyak sekali. Iya. Banyak. Cukup itu sudah lumayan. Itu saya mengerti sehingga banyak ibu-ibu yang menyesal kok begitu banyak yang menjadi pastor. Ya jadi pastor orang-orang keren semua nih teman kita nih. Kita coba catat ya. Ada Romo Evan Lando sekarang sekretaris keuskupan. Kemudian Romo Vincent Batas sekarang ngurusin rumah retret di ND. Ada Romo Ismite pastor paroki Nangapenda. Ya. Kemudian ada Romo Sonremi, pastor paroki juga. Ada Romo Soni, hampir sekarang menduduki pastor paroki di Uskupan Agung. Bahkan yang di Polandia juga pastor paroki, itu luar biasa.
Keren. Dari Bernie Bell. Nanti dengan Pater Bernie Wea saya akan wawancara di edisi berikutnya. Bagus, bagus. Dia begitu sibuk karena sekarang sebagai pastor paroki, kita sekarang masa Natal ya, hari ini sesuai dengan kalender nasional Polandia, kita merayakan pesta Tiga Raja, Epifani. Selama masa Natal ini, tugas seorang pastor paroki itu adalah mengunjungi umatnya. Dia harus kunjung umatnya dari rumah ke rumah ya, buat wawancara, ya sekalian untuk saling kenal gitu, saling bisa minum kopi atau minum teh di rumah umat itu ya. Dan luar biasa kita senang karena teman kita ini walaupun sebagai seorang asing pertama ya, tapi begitu diterima oleh umat, walaupun oleh sama saudaranya sendiri yang seserikat yang berasal dari Polandia, awal-awalnya tidak begitu antusias gitu ya, bahwa teman kita ini dipilih jadi pastor paroki. Kita salut. Ya, Luar biasa tuh. apresiasi. Pater Bernie Wea SWD. Itu jaraknya dengan kawan Lambert itu jauh pas parokinya. Cukup jauh sebenarnya, tapi di Polandia ini kita soal transportasinya lancar. Kita bisa pakai kereta cepat, mungkin sekitar 2,5 jam ya, mungkin sekitar 300 atau 300 kilo lebih. Ya, hanya kesulitannya di waktu karena kita begitu banyak tugas. Kalau dengar kawan Lambert ini guru ya? Iya, saya guru di sebuah sekolah. Awalnya sebagai guru di sekolah dasar, tapi sekarang sekolah saya ini sudah bergabung dengan sekolah teknik, semacam sekolah kejuruan ya. Bagian perhotelan dan bagian ini tata boga. Ini suatu hal yang bagus untuk kita yang berasal dari Indonesia untuk mempromosikan kembali kita punya bukan saja budaya tapi juga pariwisata, dan soal pariwisata ini suatu hal yang begitu umum luas ya. Itu bukan saja pariwisata yang berhubungan dengan pantai-pantai yang indah, tapi juga pariwisata rohani, pariwisata tradisi, kultur, semua yang berkaitan dengan Indonesia. Dan tahun lalu kita sudah membuat kegiatan yang pertama bersama KBRI untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Mungkin tidak semuanya, karena tidak punya waktu untuk itu. Kita diberi waktu untuk dua hari untuk mempromosikan Indonesia di sekolah itu. Jadi teman ini seorang duta budaya nih untuk Indonesia, selain tentu saja tadi budaya Flores, budaya Timur. Berarti kain-kain adatnya dari Flores pasti teman punya. Ya, saya banyak, saya punya itu, dan itu kita ada di sekolah, ada di SVD, ada di universitas, dan waktu saya di sini saya berkenal dengan seorang ibu profesor yang punya koleksi lebih banyak dari KBRI kalau soal barang-barang yang berhubungan dengan budaya tradisi Indonesia, khususnya dari daerah Sulawesi, daerah Sumatera, Kalimantan, daerah-daerah bukan terpencil ya, tapi biasanya di sini kalau di Eropa kalau katakan untuk promosi budaya itu fokusnya Bali dengan Jawa. Ibu profesor itu dia bilang tidak, Indonesia ini begitu kaya sehingga saat liburannya itu dia fokuskan selama 1 bulan, itu fokuskan di tempat-tempat lain selain Jawa dan Bali. Dan saya ikuti teladannya.
Dan kita saling bertemu, luar biasa ibu profesor itu, seorang Polandia yang bersama suaminya siap untuk pergi ke Indonesia bahkan setiap tahun kalau ada waktu. Ya. Dan ide untuk promosi budaya ini, kawan, sebenarnya ini suatu bekal dari pendidikan kita di Flores. Karena kita di sekolah dasar, di SMP, apalagi di seminari, kita ini juga, saya pikir teman begitu aktif. Misalnya dari seminari ada pementasan malam budaya. Ya, saya tidak pernah menjadi seorang aktor ya, waktu memang saya sebagai seorang yang suka untuk membuat observasi sekaligus untuk istilahnya menggali atau mencari ide-ide baru apa yang harus kita buat di masa depan. Walaupun saya tidak pernah dipilih sebagai seorang aktor waktu malam pementasan budaya dari Seminari Mataloko. Dulu soalnya di Mateloko tuh para aktornya hebat-hebat. Jadi kita yang biasa-biasa itu akhirnya udahlah mengalah lah. Saya ini orang di belakang latar ya. Tidak salah kawan dulu urusan apa ya? Bagian dekorasi ya? Bukan ya? Eh, Dekorasi bukan juga. Saya hanya sebagai seorang pemberi support sebenarnya. Support, siap. Ya sebagai ya penonton aja sebenarnya. Tapi saya bersyukur ya bahwa teman-teman kita, kawan juga, untuk pementasan budaya ini begitu aktif, dan itu saya sendiri menggali potensi apa yang saya bisa beri, apa yang saya bisa sumbangkan untuk sekolah, untuk sesama, untuk daerah kita, dan juga untuk Ibu Pertiwi, untuk Indonesia. Jadi meskipun meninggalkan jalan imamat, tapi kemudian kawan sebagai orang awam membaktikan diri menjadi guru, kemudian menjadi duta badminton, memperkenalkan badminton sebagai olahraganya Indonesia, nasional sportnya Indonesia. Ya. Dan saya pikir suatu hal yang harus saya membagikan bersama kawan, yang saya harus sharing ya. Kesaksian hidup para guru awam ya, kita di seminari. Begitu meyakinkan saya, kesaksian hidup seorang Michael Remy, seorang bapak guru ya, kita panggil bapak guru, Bapak Kanis, Bapak Pit, terus Bapak Marsi. Saya tidak tidak ingat semuanya. Bapak Pit Kleopas. Ya, kesaksian hidup mereka sebagai awam ini membuat saya begitu tertarik. Selama saya membuat refleksi saat tarik diri ya, sebenarnya sebelum tarik diri, bahwa kita sebenarnya bisa terjun ke bagian evangelisasi sebagai seorang awam. Itulah. Siap. Dalam waktu dekat ada rencana ke bawah lagi kawan? Agak susah karena sekarang banyak rencana ya di Polandia. Kita ada rencana untuk membuat rumah, mungkin gubuk kecil ya gitu ya. Kita sudah punya kapling sendiri, tanah sedikit. Untuk sementara saya hanya di tempat itu saya tanam sayur-sayuran saja ya. Kalau sudah mulai musim semi, saya aktif di bagian tanaman-tanaman. Ya, bukan saja sebagai seorang penggunting ini bunga ya di Seminari Mataloko dulu. Iya, saya ingat dulu salah satu tugasnya kawan Lambert itu gunting bonsai itu ya, biar rapi semua itu. Ya. Ya.
Dan dan itu saya lakukan di Polandia karena kita hidup di daerah yang begitu materialistis. Segala sesuatu kita harus pergi ke kebun yang tidak asli ya. Kita harus pergi ke mall, ke supermarket, di sana ada. Padahal kita ada lahan ya, kita ada lahan, kita bisa belajar, kita bisa bercocok tanam, kita bisa bertani. Dan mungkin sebelumnya itu sebagai anak seorang petani, saya tidak membuat analisa ya. Tapi setelah saya di sini, ketika kita bercocok tanam, kita menanam sesuatu, tumbuhan apapun, apakah itu sayur, apakah itu bawang, ya, kita melihat prosesnya itu ya. Dan itu proses itu saya alihkan ke proses belajar mengajar. Ketika kita mengenal proses itu, ya kita melihat ada hasilnya. Bukan saja era kita ini kan era digital ya, semuanya kita bisa pakai internet. Otak-atik ya, sudah 2 menit kita sudah dapat pesanan kita. Nah, coba kita lihat prosesnya, kita belajar prosesnya ini. Ya itu kita lebih nikmat ya, lebih istilahnya kita lebih bahagia bahwa proses yang berat ini bisa memberikan kita sebagai suatu kepuasan bahwa ada hasilnya, walaupun tidak seperti yang ada di mall atau di supermarket. Memang rencana saya ini sebenarnya lain, karena bukan untuk membuat rumah ya, karena saya membaca sebuah artikel sebuah pasangan di Amerika Serikat. Mereka membeli tanah mungkin tidak sampai 1 hektar ya, tidak sampai 1 hektar, dan mereka menanam tanaman-tanaman yang setelah itu kalau sudah memetik hasilnya, mereka istilahnya tidak menjual, tapi mereka itu sayur-sayuran mereka itu dipesan langsung oleh restoran-restoran yang menawarkan kepada kliennya itu produk-produk asli, produk-produk bio tanpa bahan kimia. Dan itu organik ya, bahan-bahan ini kan lagi tren kawan di sini. Yang organik ini, itu harganya 2 kali lipat lebih mahal. Dan waktu libur di Flores, kalau saya melihat anak-anak ini dengan sepeda motor atau dengan HP setiap saat, saya pikir, aduh kamu ini tidak memanfaatkan lahan yang ada. Untuk sepotong, untuk 1 meter lahan kamu bisa baku bunuh, tapi untuk memanfaatkan lahan itu kamu tidak bisa. Itu ya susah. Ini saya pikir kasihan ya. Di salah satu hal kita ingin membantu, tapi di hal yang lain kita melihat ada krisis sebenarnya, krisis mental, ya krisis perjuangan. Betul kawan. Jadi itu yang terjadi di saudara-saudara kita di Flores ya. Kita lihat anak-anak sekarang cenderung instan ya, apa-apa pingin gampang, pingin mudah, yang kemudian berujung-ujungnya hedon. Ya itu yang sering kami kritik di podcast orang kita soal budaya pesta yang berlebih-lebihan. Mungkin kawan pas datang ke Flores beberapa kali pasti lihat ya betapa berubahnya situasi. Kalau di Flores itu kalau kami berada di rumah, itu di rumah dilarang untuk merokok, untuk minum. Di luar rumah boleh. Saya bisa beli rokok, saya bisa beli, tapi tidak boleh merokok di dalam rumah. Nah, itu suatu hal yang keluarga saya mulai belajar sebenarnya. Saat kami berada di sana, bulan Juli lalu, itu hampir 2 minggu lebih. Itu awal-awalnya ini om-om, kakak-kakak, kami tidak tahan kok tidak bisa rokok di dalam rumah. Setelah itu ya sudah terbiasa sebenarnya. Ini lebih sehat. Kita tidur lebih nyaman di dalam rumah. Ini anak-anak bisa lihat, bisa juga ya kalau hidup tanpa rokok, tanpa miras, minuman keras.
Tapi ada satu hal menarik kawan. Saya mengajak dua anak saya dan istri saya ke seminari Mataloko. Saya melihat kamar makan, saya menunjukkan kamar makan. Waduh, memang parah ya keadaannya, cukup tidak seperti dulu ya. Dan saya katakan, coba hitung berapa orang yang duduk di meja. Saya tanya kepada anak saya berdua. Oh, ini setiap 8, ada yang 6, ada yang 8. Saya bayangkan, sepotong ikan lure, ikan kecil itu harus dibagikan kepada 8 orang. Ya, dimana dalam hidup setiap hari kita lihat bukan saja di Flores ya, tapi di sini di Eropa individualisnya tinggi, tidak ingin susah untuk membagikan, dan itu bukan saja ini makanan kawan, ilmu juga susah untuk dibagikan kepada orang lain, kebijaksanaannya juga susah untuk diberikan. Mungkin kalau kita berbicara soal kebijakan, mungkin itu susah. Ya, senyum saja susah untuk diberikan kepada kawan, sahabat sedekat. Itu yang saya berikan suatu pelajaran bagus untuk anak-anak saya. Dan setelah dari kamar makan itu, kami ke kamar tidur. Terus, ya. Bagaimana tanggapan Lucia sama Dorus? Iya. Anak saya komentar, "Woi Bapak, kok kamu bisa tidur di satu kamar besar begini?" Ya iya, kita tidur di satu kamar besar begini. "Woi Bapak, itu di Polandia itu hanya untuk tentara-tentara yang di akademi militer yang bisa tinggal seperti itu." Saya bilang iya, karena kita memang belajar untuk bisa mengenal situasi bagaimana hidup di tempat yang mungkin tidak terlalu bagus ya untuk kita. Ya. Tapi kita bisa bertahan. Jadi kawan bernostalgia dengan dua putra-putri kawan dan istri ke seminari, memperkenalkan, memberitahu bahwa dulu ayah pernah hidup seperti ini. Iya. Bernostalgia dan juga sebagai suatu pelajaran yang bagus untuk kedua anak saya dan juga untuk istri saya, melihat keadaan langsung yang real ya, yang ada di Flores, di tempat kita, dan setelah kita kembali ke sini, saya tanya, tempat mana yang kamu lebih tertarik saat kita berada di Indonesia? Karena kita tinggal hampir di semua tempat yang standarnya beda. Ada standarnya all inclusive yang begitu bagus ya, ada yang begitu sederhana. Dan anak-anak saya katakan, yang lebih bagus itu Bapak, itu di Boawai, di Flores, di rumah itu. Karena begini, lebih mereka bisa berbuat apa saja. Terus yang begitu mengesankan bahwa saat mereka di sana, anak saya Theodorus dia suka bermain bola kaki, sehingga saat dia di sana itu teman-teman dari kampung, anak-anak dari kampung saya itu datang bermain bola di halaman rumah. Ya. Apalagi anak bule nih, anak campuran Boawai Pola nih. Iya. Tapi dia kelihatan lebih ke Indonesianya, lebih blasteran gitu ya. Blasteran. Terus dia pernah tanya, "Bapak, ini anak-anak ini bermain tidak pakai sepatu bola kaki ya Bapak, tapi mereka main lebih bagus dari saya." Saya bilang, "Iya." Terus Bapak, ini di halaman rumah ini kerikilnya tajam-tajam, tapi mereka kok bisa lari, bisa tendang. Saya bilang, iya, karena di sini memang keras gitu. Hati-hati di Tokod Olo. Tokod Olo ya.
bisa bajak tuh. Itu anak-anak bisa bisa paham bahasa Indonesia nggak, kawan? Atau benar-benar susah? Saya berusaha supaya mereka bisa belajar ya, bahasa Indonesia. Awal-awalnya dengan si Lucia ini, prosesnya awalnya berjalan bagus. Tapi setelah dia pergi ke sekolah dan saya mengajar di sekolah di tempat dia ini ya, dia belajar. Dan Bapak, kenapa engkau ini seorang penipu? Dia katakan kepada saya, engkau katakan bahwa engkau tidak mengerti bahasa Polandia. Padahal di sekolah ini engkau mengajar bahasa Polandia. Padahal itu teknik doang ya, supaya bisa ngajarin bahasa Indonesia. Ya bisa udahlah. Ini saya tidak mau diklaim sebagai seorang penipu, apalagi anak-anak ya. Kalau katakan ayah ini seorang penipu, itu suatu kasus yang berat itu. Tapi bagus tuh kawan. Saya lihat ada satu mungkin suatu saat saya melihat waktu mungkin masa pandemi ya, bahwa si putranya Mas Endo dan Ibu Yasinta Nando membaca buku ya, mungkin 2 atau 3 buku. Iya, iya, iya. Iya, loh. Melihat, saya katakan kepada 2 anak saya, melihat teman saya ini dia kerja di kementerian yang untuk hal-hal seperti HP atau iPhone atau laptop, itu suatu hal yang lumrah lah, yang biasa. Tapi coba lihat anaknya ini membaca 3-4 buku, suatu hal yang luar biasa. Akhirnya anak saya juga mulai, oh Bapak, benar juga ya. Kalau kita mulai membaca buku, kita lebih mengerti, kita lebih kritis, kita punya ini soal berpikirnya itu ya. Ya, saya bilang ini, kalau kamu pikir bahwa HP atau soal-soal yang berhubungan dengan elektronik ini lebih apa ya, mengarah ke status sosial, bahwa oh kalau punya model yang ini orangnya kaya gitu ya, atau oh itu orangnya keren gitu ya. Padahal tidak. Ini kita harus kembali ini, sehingga latar setting ini bagus. Buku-bukunya banyak nih. Siap, kawan. Terima kasih. Kalau saya ini kosong. Ini gaya doang nih, belum tentu saya baca juga nih. Bagus tuh kawan. Kawan, itu ide juga untuk saya. Saya tidak pernah lupa waktu kita di Ende, itu teman pernah tunjukkan saya sebuah televisi kecil. Iya, Ya, televisi kecil ya. TV kecil sekali nih. Itu Iya, TV kecil. TV pertama kami tuh, itu dari kakak beli di Malaysia tuh. Ya, itu saya ceritakan juga kepada anak saya. Sampai ini orang ini hebat, tapi dari Raja Wawo itu bisa sampai ke Metropolitan, bisa sampai ke Monas. Kawan, kita sudah mau 1 jam nih di penghujung. Kita rekap sedikit dari perjalanan teman dari kecil di Bawawai, besar di Matuloko, lanjut ke Frater, kemudian di Polandia sampai hari ini. Apa yang teman refleksikan dalam hidup ini, kemudian kita bungkus bahwa kita bisa bermakna bagi orang lain seperti apa, sehingga kita bisa konteks podcast ini bisa kita Pahami. Yang pertama kita tidak pernah lupa akar. Ini saya belajar filsafat, belajar teologi di Flores di Polandia, dan saya begitu tertarik dengan kearifan lokal yang ada di Flores ya. Kearifan lokal ini sebenarnya salah satu kekayaan yang bisa membuat kita tentu saja harus digali, harus dimaknai sesuai dengan perubahan waktu. Tapi itulah awal hidup kita.
Hidup bukan saja bahwa kita bisa bernapas begitu ya, bisa berpikir, tapi di sanalah tempat kita, semacam rahim ibu kita, bumi kita ya. Dan itu seperti kata teman tadi, sebagai duta budaya, saya bisa membagi di Polandia ini, dan itu adalah suatu hal yang begitu menarik ya untuk orang-orang di sini. Orang-orang Eropa ini kan menggali hal-hal yang sudah yang terjadi sebelum zaman sebelum kelahiran Kristus ya. Kok kita ini bisa lupa kearifan lokal kita, budaya-budaya kita? Oh, tidak bisa, tidak. Dan karena itu adalah suatu hal, mungkin itu bahan mentah, tapi kita bisa olah dan bisa untuk membagikan di mana saja kita berada, di Eropa kah, di Amerika, di tempat saja, di mana saja kita berada, kita bisa memberikan, dan itu adalah kita. Yang kedua, kita dari Indonesia, itu kita dilahirkan dari sebuah negara yang berbineka, suatu negara yang punya banyak suku, banyak agama, dan salah satu kekhasan kita dari Indonesia bahwa kita bisa bergaul, bisa berteman, bisa bekerja dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama. Itu suatu hal yang bagus. Terus saya pikir karena kita mantan seminari, kita di seminari, walaupun seminari itu keadaan kita begitu, apalagi kita yang pernah hidup di seminari ya, kita bukan saja melihat surganya, tapi hal-hal yang mungkin bukan neraka juga ya. Kita belajar sebenarnya di sekolah kita, sebenarnya kita sudah belajar untuk go internasional sebenarnya. Ya. Dengan bekal yang begitu sederhana. Saya pikir dengan sampan, dengan sepeda kita bisa keliling dunia. Bukan saja punya pesawat, bukan saja punya mobil mewah. Kita bisa keliling dunia. Dan itu yang membuat kita sebenarnya sebagai seorang yang seorang atau sebagai kelompok orang yang bisa memberikan sesuatu yang baru untuk negara lain, untuk teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat dari benua lain. Kita punya salah satu hal yang mungkin saya pikir bagus juga ya untuk kita yang dari Indonesia, kalau mau ada yang ingin ke Polandia. Saya aktif di bagian budaya dan bagian sport, karena itu adalah dua bidang yang tidak memisahkan, tidak memilah-milah ini kelompok sosial, sesuai dengan status sosial apa semua. Itu saya tidak berpolitik, karena politik itu kalau kita, apalagi kita sebagai orang asing yang berada di negara orang, kalau kita mulai berurusan politik, kita bisa istilahnya bumerang. Ya. Kita bisa terjun ke suatu hal yang setelahnya itu kita bisa menderita sebenarnya. Dan keikhlasan, kejujuran, bahkan kita punya keramatamahan ya. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, bisa belajar di situasi apa saja yang ekstrim apapun kita bisa ya. Itu alam kita di Flores di Indonesia ini sebenarnya sudah suatu bekal, sebuah bekal yang bagus bahwa kita bisa kemana saja. Mau ke Eropa, ke Amerika, ke Siberia, ke Rusia, bisa saja. Ya. Ya mungkin tidak banyak ya, Janando, untuk saya itu sebagai saudara, sahabat, mungkin paling dekat ya sebagai saudara sendiri dari sekian banyak alumnus seminari, bahkan
saling membagi, ada jurusan IPA, jurusan IPS, oh mana yang lebih pintar, mana yang bodoh, ya. Tapi ketika melihat ya, aktivitas kawan-kawan, semua yang mantan ini dari angkatan 98, saya begitu bersyukur bahwa saya punya sahabat-sahabat, teman-teman yang begitu untuk saya itu luar biasa. Setiap kawan, setiap sahabat, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang merokok, tidak merokok. Tidak, itu sudah jalan lain ya. Tapi dari setiap kawan angkatan kita itu memberikan sesuatu untuk saya untuk bisa bertahan hidup di Polandia. Ya. Bahkan yang tidak pernah ajak saya ke Bajawa untuk minggu pesiar. Ada ya, padahal orang Berjawa ya. Siap. Baik. Siap kawan, aduh terima kasih banyak ini obrolannya santai, sederhana, tapi banyak yang bisa digali. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi yang mungkin tentang bagaimana situasi badminton di sana. Kami tunggu di Polandia ya, Ejanando. Mungkin kita bisa lihat Raja Wawo, bisa lihat Buawai juga di sini. Kalau pergi ke Switzerland, jangan lupa singgah di Polandia. Ya, kawan Bernie katakan ya, dia akan usahakan RW-nya. Ya, apalagi pastor paroki ya, tinggal gerakan umat itu. Ya, pastor paroki pertama di SVD yang dari negara lain, dari Indonesia. Ya. Baik kawan, sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan saya, sahabat saya Lambertus Lakosoli, saat ini bermukim di sebuah kota kecil di Polandia, menjadi duta budaya, duta olahraga badminton, memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan Flores, memperkenalkan Nusa Tenggara Timur di negeri Polandia. Lebih dari 20-an tahun sudah tinggal di sana, menetap di sana, bahkan beristri warga Polandia dan memiliki seorang putri dan seorang putra. Terima kasih banyak kawan Lambert, sukses selalu untuk segala usahanya sebagai guru, sebagai duta, dan sebagai kepala keluarga. Terima kasih Ejanando, suatu kesempatan yang luar biasa bahwa saya bisa membagi sesuatu, mungkin tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling mendoakan. Kalau masih ada waktu sedikit, boleh silakan. Ya, teman kita, teman Aldus Dew, yang di Bali selalu katakan kita harus berdoa, bersyukur apa yang kita terima. Dan itu saya pikir bagus juga sebagai salah satu bahan, salah satu jadwal dari rutinitas hidup kita setiap hari. Sehingga saya juga bersyukur semoga Tuhan memberkati kawan Nando, istri dan anak, dan juga keluarga yang berada di Flores, di Raja Wawo, Nangapenda, Ende, dan juga untuk teman-teman seangkatan 98, dan juga untuk sahabat, saudara-saudari dari Flores, dari NTT, dari Indonesia. Kita saudara, kita sekeluarga. Siap. Terima kasih banyak. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, Pancasila.